Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Bapak Kahono selaku RT 10 RW 4 Dusun Jeruk yang telah mengizinkan saya untuk melakukan proker KKN di tempat ini dalam 3 minggu ke depan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmat Hermawan dari mahasiswa Universitas Semarang, Fakultas Teknologi Informasi, yang akan menjalankan KKN Back to Village tahun 2022. Di minggu pertama ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan komputer yang meliputi pengertian komputer, sejarah, dan generasinya. Definisi komputer dalam bahasa Latin, komputer artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris, to compute artinya sama juga menghitung. Menurut Robert H. Blismer atau komputer annual, suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, antara lain menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan pemerintah dan hasil pengolahan, menyediakan output untuk informasi. Definisi komputer menurut Donald H. Sanders, Computer Today, sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori atau storage program. Menurut V. C. Hammercher, Computer Organization, mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memori storage program, dan menghasilkan output informasi. Kesimpulan dari definisi komputer: alat elektronik dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau storage program, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, bekerja secara otomatis, program kumpulan dari instruksi atau perintah terperinci yang sudah dipersiapkan supaya komputer dapat melakukan fungsinya. Siklus pengolahan data. Siklus pengolahan data terdiri dari input, artinya proses pemasukan data ke dalam proses komputer melalui alat input. Kedua, processing, proses pengolahan data dengan alat pemroses atau processing device yang berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasi, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. Yang ketiga, output, proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data dengan menggunakan alat output atau output device, yaitu berupa informasi. Keempat, distribution, proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Storage, proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpan data yang disimpan dapat dipergunakan kembali sebagai alat input. Sistem komputer. Sistem komputer jaringan dari elemen yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan untuk melakukan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuannya mengolah data untuk menghasilkan informasi. Elemen pendukung atau unsur-unsur komputer yaitu hardware, software, dan firmware. Di generasi komputer yang pertama, komputer generasi pertama dimulai dari awal tahun 1946 sampai 1959, dan komputer generasi kedua 1959 sampai 1964, dan komputer generasi ketiga 1964 1970, komputer generasi keempat mulai 1970, dan komputer generasi kelima sekarang
dan komputer masa depan. Ciri-ciri komputer generasi pertama pada saat itu menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. Program hanya dapat dibuat dengan menggunakan bahasa mesin, menggunakan konsep storage, dan utamanya adalah magnetic core storage. Menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Ukuran fisik komputer besar, memerlukan ruangan yang luas, cepat panas sehingga diperlukan pendingin, prosesnya kurang cepat, simpanannya kecil, membutuhkan daya listrik yang besar, orientasi utama pada aplikasi bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua pada saat itu yang dikembangkan oleh Bell, John Bardeen, William Shockley pada tahun 1947. Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi. Kapasitas memori utama sudah cukup besar dengan pengembangan magnetic core storage, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Ukuran fisik komputer lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, orientasi tidak hanya aplikasi bisnis tapi juga kepada aplikasi teknik. Dan komputer generasi ketiga, ciri-cirinya meningkatkan kemampuan software, lebih cepat dan lebih tepat, kapasitas memori lebih besar, menggunakan penyimpanan luar yang sifatnya random access, penggunaan daya lebih hemat, memungkinkan untuk melakukan multiprocessing, pengembangan dari alat input dan output dengan menggunakan visual display terminal, harga semakin murah, kemampuan komunikasi data antar komputer. Ciri-ciri komputer generasi 4, penggunaan large scale intelligence atau LSI atau bipolar large scale intelligence, yaitu pemadatan ribuan IC menjadi sebuah chip. Dikembangkan komputer mikro dengan menggunakan microprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi keempat pada tahun 1970, IBM 370, generasi keempat yang pertama. 1971, Intel Corporation berhasil mengembangkan chip microprosesor 4004. Pada 1974, prosesornya Micro Instrument Telemetry System atau MITS. Pada 1975, Cray 1, komputer super pertama. Prosesor pada 1977, Arcane pertama, Data Point Corporation. Pada tahun 1977 juga, Apple II, personal komputer pertama. Pada 1981, komputer IBM PC yang pertama, dan 1984 IBM PC Advanced Technology. Pada tahun 97, prosesor Pentium 2. Pada tahun 1998 AMD K6 3D, dan komputer generasi kelima, pengembangan VLSI Very Large Scale Intelligent, rangkaian berbasis transistor ke dalam sebuah chip. Pengembangan VLSI dimulai pada tahun 1970 ketika berkembangnya semikonduktor kompleks dan berbagai teknologi komunikasi mikroprosesor yang ada saat ini termasuk golongan VLSI. Pengembangan Josephson Junction, teknologi yang menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliar operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut sebagai Artificial Intelligence atau AI.
Selain itu juga berbasis Graph User Interface atau GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.